Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Untuk ngecek semangat kalian, ketika ibu bilang semangat pagi, kalian jawabnya pagi, 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 semangat belajar sosiologi. Gitu ya? Oke. Semangat pagi. Pagi, 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 semangat belajar sosiologi. Oke, sebelum kita melanjutkan untuk pembelajaran, ketua kelas sudah dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Sebelum kita mulai kelas pada pagi hari ini, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa, silakan. Doa dibuka. Baik, terima kasih Mas Ali. Hari ini ada yang tidak hadir? Banyak, Bu. Oh iya, siapa aja? Afi, Iya, Afi, Bila, Rizda, Iya sama Alika. Ini pada kemana semua ini? Raffi kemana? Sakit, Bu. Oh sakit. Bila? Izin. Oh, izin. Ya, lalu Ijal? Bolos, Bu, bolos. Ya, Alika kemana? Osis, Bu. Oh, Osis. ya. Baik, sudah dipresensi ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ada sedikit ice breaking dulu untuk membangkitkan semangat teman-teman semua pada pagi hari ini, supaya nanti pas kita pembelajaran lebih semangat. Oke. Mungkin teman-teman bisa berdiri semua. Tangannya. Senang. Siap-siap bunyi. Ya, dulunya boleh bawa babinya ya. Well done. Bisa. Ayo, udah sampai. Oke. Well, sekarang boleh berdanya. Halo. Oke, tenang. Bisa duduk lagi. Setelah kita ice breaking, pastinya semangat teman-teman udah semakin membara ya. Oke, jadi apakah teman-teman udah buka materi yang saya kirimkan di Google Classroom? Sudah, Bu. Wah, pintar anak-anak tersebut. Kira-kira minggu lalu kita ada belajar apa? Ya, ada yang masih ingat? Saya itu ingat Iya, apa Zainab? tentang konflik sosial. Oh, oke. Kita minggu lalu sudah belajar terkait dengan konflik sosial. Nah, konflik sosial sendiri itu apa? Yang kalian ketahui? Mungkin Mbak Zainab tadi kan sudah ingat. Benturan, perselisihan antara kedua pihak. Iya, betul. Yang lain ada yang masih ingat? Konflik sosial itu apa? Ya, silakan Mas Ali. Perbedaan pendapat dari tiap orang yang pada akhirnya tidak ada permasalahan, tidak ada penyelesaiannya. Iya, betul. Oke, karena kita minggu lalu sudah belajar terkait dengan konflik sosial, penyebabnya, terus dampaknya. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang upaya penanganan konflik sosial. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama,
akan menjelaskan materinya secara keseluruhan ya, nanti Ibu akan mengambil poin-poin pentingnya saja karena saya juga sudah share materinya di Google Classroom, otomatis kalian sudah belajar sendiri ya terkait dengan materi ini. Nah, jadi upaya penanganan konflik sosial itu ada 5. Bisa diingat-ingat ya? Ayo, ada yang masih ingat? Yang semalam udah baca materinya? Oke, yang pertama ada apa? Pencegahan konflik. Pencegahan konflik bisa diingat-ingat ya. Kemudian yang kedua ada resolusi konflik. Kemudian yang ketiga ada apa? Manajemen konflik. Oke, yang selanjutnya yang keempat ada transformasi konflik. Kemudian yang terakhir ada apa ya? Yang ingat Ibu kasih hadiah. Ayo Pak, kurang tepat. Ayo siapa yang bisa jawab? Solusi Ibu. Rekonsiliasi. Agak kurang sedikit. Solusi Yang konflik. terakhir ada membangun perdamaian sosial. Nanti ya ada lagi sesi hadiahnya. Oke, kita ke yang pertama dulu di pencegahan konflik. Ibu sampaikan poin-poin pentingnya saja ya. Jadi di pencegahan konflik itu ada 6. Yang pertama itu ada pemantauan cermat terhadap perselisihan yang berpotensi menimbulkan kekerasan. Kemudian setelah itu setelah dipantau nanti pembentukan mekanisme peringatan dininya. Kemudian yang selanjutnya ada perencanaan koordinasi untuk mencegah konfliknya, dan kemudian yang selanjutnya ada pelembagaan mekanisme pencegahan di tingkat lokal atau regional atau internasional. Kemudian yang selanjutnya ada berdasarkan nilai, dan yang terakhir ada kesenjangan sosial. Oke, nanti kalian bisa baca lagi materinya di Google Classroom ya, anak-anak semuanya. Kemudian langsung lanjut dulu ke resolusi konfliknya yang kedua. Jadi resolusi konflik itu adalah upaya penyelesaian konflik yang diselesaikan dengan mengajak antar pihak atau pihak-pihak yang terlibat tadi untuk duduk bersama sepakat untuk mengakhiri konfliknya. Jadi resolusi itu seperti musyawarah. Jadinya tidak melibatkan pihak-pihak lain. Jadi pihak yang terlibat itu cuma pihak yang berkonflik. Contohnya tadi seperti Mbak Zainab sama Mbak Ahla tadi yang mengalami konflik di kelas. Gitu. Kemudian resolusi konflik ini sendiri itu juga dapat diselesaikan menggunakan upaya negosiasi atau bentuk lain yang dapat diterima bersama, bukan melalui otoritas hukum atau ketentuan tertentu. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak anak-anak terkait dengan pencegahan dan resolusi ini tadi? Oke, nanti bisa dibaca-baca lagi ya di materi yang dikirimkan, itu lengkap banget materinya. Kemudian yang selanjutnya ada manajemen konflik sosial. Jadi di manajemen konflik sendiri itu dibagi menjadi
dialog kita melakukan pertemuan, kemudian dalam pertemuan itu kita menegosiasikan terkait dengan konflik tadi, kemudian yang selanjutnya ada mediasi. Selanjutnya ada pendekatan hak. Nah, di pendekatan hak sendiri itu dibagi menjadi dua, ada arbitrase sama adjudikasi. Siapa yang tahu dulu arbitrase itu apa? Asyik dulu. Arbitrase itu. Oh iya, silakan Mbak Zainab. Arbitrase itu penyelesaian konflik di mana nantinya penyelesaian pihak ketiga tapi pihak ketiga itu bukan dari pengadilan. Oh iya, betul. Jadi arbitrase itu tadi seperti yang dikatakan Mbak Zainab, upaya penyelesaian konflik menggunakan pihak ketiga, cuma pihak ketiganya bukan dari ya jalur hukum gitu. Kemudian yang selanjutnya ada adjudikasi, itu yang kebalikannya. Siapa yang bisa menjelaskan? Saya. Oh iya, silakan Mbak Arzen. Jadi adjudikasi itu penyelesaian konflik kedua belah pihak. Nah, ada pihak ketiganya yaitu hakim, ya, disebut dengan jalur hukum. Iya, betul. Jadi di adjudikasi sendiri itu kebalikannya dari arbitrase. Di adjudikasi itu kan perlu pihak ketiganya yaitu hakimnya, gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum ibu lanjut ke yang selanjutnya? Oke, sudah paham. Pintar-pintar semuanya anak ibu. Kemudian yang selanjutnya ada transformasi konflik. Nah, di transformasi konflik sendiri itu ada dua tahap. Yang pertama itu dimulai melalui penyadaran dan mendorong para pihak melihat perbedaan mereka dari pendekatan menang kalah yang menjadi pemecah masalah mereka, yaitu nantinya secara kolaboratif. Kemudian yang selanjutnya ada menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai pihak sehingga membangun struktur yang memadai. Oke, itu lanjut dulu yang selanjutnya. Yang selanjutnya ada membangun perdamaian sosial. Jadi untuk membangun perdamaian sosial sendiri itu ada 4 tahap. Yang pertama ada diplomasi preventif, itu di mana mencegah timbulnya perselisihan antar pihaknya. Jadi sebelum adanya konflik itu dicegah dulu perselisihannya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya ada peacemaking atau membentuk perdamaian. Kemudian yang selanjutnya ada menjaga perdamaian, dan yang terakhir ada membangun perdamaian. Nah, sampai sini nanti kalian bisa pelajari dulu terkait transformasi dan membangun perdamaian di materi yang sudah ibu kirimkan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu teman-teman terkait tadi materi yang sudah ibu jelaskan? Oh iya, saya lupa Mbak Zena. Tadi kan saya masih berkonflik nih masalah kasih akhlak. Ya, masih berhubungan ke arah. Kira-kira upaya penanganan konflik sosial seperti apa biar kita bisa berdamai kembali? Oke. Siapa yang bisa jawab dulu? Tadi berdasarkan materi yang sudah dijelaskan. Tadi kan ibu juga sudah dijelaskan terkait dengan manajemennya seperti apa. Siapa? Oh, Mbak Aziz silakan. Ya. Terkait dengan permasalahan konflik mereka bisa dilakukan dengan upaya manajemen konflik. Jadi mereka berdua ini melakukan dialog dulu, terus kemudian melakukan pertemuan. Nah, dalam pertemuan tersebut nanti mungkin saya bisa menengahi gitu. Nah, terus supaya bisa dari Anda bagaimana, terus juga dari saya bagaimana, terus kemudian bisa mediasi. Oh Supaya iya. bisa Iya betul. Tepuk tangan untuk Mbak Aziz. Pintar sekali ya. Berarti Mbak Aziz sudah paham dengan materi yang saya jelaskan. Jadi terkait dengan manajemen konfliknya Mbak Ahla dan Mbak Zainab yang belum kelar sampai sekarang itu tadi bisa ditengahi dengan cara dialog, kemudian melakukan pertemuan itu ya gak harus pertemuan yang formal, tapi kalau bisa ada pihak ketiga yang untuk
udah kalau ketemu ada pihak ketiga nanti bisa mencapai mediasinya tadi. Oke, ada yang ditanyakan lagi terkait dengan materi yang sudah Ibu jelaskan? Cukup. Oke, kalau itu cukup, berarti kita lanjut ke diskusi kelompok. Nah, kelompokannya gini aja ya, kanan kiri aja ya. Mereka pasti gengsi. Oh ya udah, tukeran aja Mbak Zainab yang sebelah sini. Yang sekolah oh iya nanti. Oh iya. Sementara masalahnya dilupakan dulu. Kita ke kelas, lupakan semua masalah, fokus ke pembelajarannya. Jadi silakan kalian cari fenomena konflik sosial yang ada di sekitar kalian sendiri, di sekolah, di rumah, atau di lingkungan masyarakat kalian. Yang penting masih di sekitar. Kemudian setelah itu kalian diskusikan terkait dengan fenomena itu. Lalu setelah itu kalian buat mind mapping atau pemetaan dari konflik itu. Yang pertama itu nanti isinya terkait konfliknya itu konflik apa, terus ditempelin gambarnya ya kalau bisa. Nah setelah itu kalian nanti analisis penyebab konfliknya itu apa, lalu yang selanjutnya solusi dari konflik itu kira-kira upaya penyelesaiannya seperti apa. Saya beri waktu 15 menit cukup? Oke, 15 menit dari sekarang. Gimana, ada kesulitan? Oh, bentar lupakan dulu ya, nggak apa masalahnya. Nanti di luar aja kalau mau. Oh. Gimana, ada kesulitan? Kelompok 2? Iya, satu aja. Nanti yang satunya dikumpulkan saja. Nah, oke, Ibu spin ya, siap-siap. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Yang maju kelompok 1. Iya, silakan bisa maju kelompok 1. Udah ya anak-anak. Pinter kau nyontek. Nanti konfliknya tuh mengambil konflik warga dengan komunitas setempat karena balap liar
kedua ada mediasi dari beberapa pihak yang terlibat. Nah, betul. Silakan bisa duduk. Oke, cukup ya diskusinya, nanti bisa dikumpulkan kembali map-mapnya, nanti akan saya nilai. Ya, sama lembar jawabannya ya. Boleh disapa ya. Nah, selanjutnya untuk mengukur pemahaman kalian terkait dengan materi yang sudah saya jelaskan, Ibu ada kuis. Kalian bisa scan atau udah saya kirimkan di grup juga, bisa dibuka kuisnya. Nanti yang tercepat dan poinnya banyak ada hadiah dari Ibu. Ibu sudah siapkan hadiah, tapi tadi Ibu lupa bawa, masih saya taruh di ruang guru. Nanti bisa diambil ke ruang guru. Di grup Barzet ada, sudah saya kirimkan. Silakan. Bisa dicari. Di grup BSD. Klik linknya yang sudah saya kirimkan. Yeah, this is Akbar. Sebentar ya, sekali ini sudah ada lagi. Biasanya. Sudah siap, Mak? Ya. Oke, mulai ya. Ya, udah semak berarti ya? Udah? Udah? Oke, lanjut ya. Pertanyaan yang terakhir. Sudah? Sudah. Oke, betul semua ya. Di yang pertama Mas Ali. Saya Bu. Mas Ali nanti bisa ambil hadiahnya di ruang guru ya. Ya Bu, siap Bu. Aku sedikit ya, Bang. Lagi ya, Bang. Oke, sudah semua ya. Mas Ali di urutan nomor pertama. Iya. Tepuk tangan untuk Mas Ali. Nah, nanti Mas Ali bisa ambil hadiahnya di ruang guru ya. Oke, karena tadi kita sudah belajar terkait dengan materi upaya penanganan konflik, kita juga udah tadi diskusi kelompok, kemudian kita juga